Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, Ramadan Mubarak, Ramadan bulan penuh berkah. Kita berharap kita diberkahi Allah Ta'ala dalam semua aspek kehidupan kita, amal kita selama Ramadan ini. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang Hudur Al-Mahdi, menyambut hadirnya Al-Mahdi. Al-Mahdi adalah seorang laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala, dan seorang laki-laki yang ditunjuk Allah Ta'ala memainkan peranan penting sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman. Nah, kita sudah membicarakan bahwa awal mula yakunu ikhtilafun inda mauti khalifah, terjadilah satu kondisi perselisihan, kekacauan, chaos ya, saat matinya seorang pemimpin. Dan pemimpin ini diduga kuat adalah pemimpin yang wilayah kepemimpinannya mencakup Haramain, Mekah dan Madinah, ya, dua kota suci umat Islam. Karena dalam hadis itu yang dibicarakan selain wafatnya, meninggalnya sang pemimpin itu dan timbul kekacauan, juga disebut-sebut dua kota ini, ya. Kemudian seorang laki-laki fayakhruju rajulun min ahlil madinati hariban ila Makkah. Seorang laki-laki dari penduduk Madinah lari menuju Makkah, ya. Namun sesampainya di Makkah dia didatangi oleh sejumlah manusia ahlu Makkah, penduduk Makkah, dan dia dipaksa keluar. Bahkan dia kemudian dibaiat, ya, di depan pintu multazam bainar rukni wal maqam, antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Kemudian siapa yang membaiatnya ini? Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sayaudu bihadzal baiti ya'ni al-Ka'bata qaumun laysat lahum man'atun wala 'adadun wala 'uddah." Ya. Artinya, suatu kaum akan berlindung di rumah ini, yakni Baitullah Ka'bah. Mereka tidak memiliki manah, proteksi, pelindung, ya. Wala uddah, ya. Begitu juga mereka tidak memiliki, ya, adad, ya, jumlah. Dan mereka tidak memiliki uddah, senjata, ya. Jadi ini kumpulan orang-orang yang bukan pejabat tinggi, bukan pemimpin negara tertentu, panglima angkatan bersenjata negara tertentu, ya. Dan mereka jumlahnya tidak signifikan, tidak sampai 1000, bahkan tidak sampai 500. Dalam hadis yang lain dikatakan mithlu ahli Badar, ya, jumlah mereka serupa dengan jumlah pasukan perang Badar saat Nabi Muhammad SAW memimpin peperangan pertama antara mukminin melawan musyrikin Quraisy, ya. Jumlahnya 313-an, ya. Nah, disebutkan juga, ya, yub'atsu ilaihim jaisyun hatta idza kanu bi baida'a minal ardi khusifa bihim. Suatu pasukan dikirim untuk menyerang mereka, orang-orang ini, ya. Saat berada di Baida, suatu padang pasir, bumi, ya, pasukan itu dibenamkan ke dalam bumi, ya. Jadi ini luar biasa, ini peristiwa yang sangat dahsyat, ya. Dan peristiwa ini bahkan, ya, menurut Syekh Al-Mubayyad, penulis kitab Al-Mawsu'atu, ensiklopedi akhir zaman, beliau meyakini pembenaman pasukan yang bermaksud menyerang Al-Mahdi dan orang-orang yang berbaiat pada Al-Mahdi, ya, ini adalah pasukan yang saat dibenamkan itu merupakan saat terjadinya salah satu alamatul kubra, tanda besar kiamat, yakni khasfun bil jaziratil Arab, ya, pembenaman bumi di jazirah Arab, ya.
Di hadis yang lain disebutkan oleh Nabi SAW bahwa pembenaman pasukan itu mencakup satu wilayah yang disebut Zulhulaifah, ya. Dan kita tahu Zulhulaifah adalah salah satu tempat miqat, tempat jamaah haji dan jamaah umrah, ya, mandi dan pakai ihramnya, ya. Nah, jadi ini lokasinya baina Makkah wal Madinah. Berarti pasukan ini meluncur dari arah Syam, dari utara, ya, sudah melewati Madinah, ya, belum sampai ke Mekah. Baina Makkah wal Madinah, antara Mekah dan Madinah, tiba-tiba mereka mengalami pembenaman bumi, ya, dan mereka terbenam, ditenggelamkan oleh Allah. Seluruh pasukan ini, dalam satu riwayat dikatakan kecuali 1-2 orang dibiarkan hidup oleh Allah Ta'ala untuk mengabarkan kepada penguasa zalim yang telah mengirim mereka untuk memerangi Al-Mahdi mengenai apa yang terjadi pada, ya, pasukan tersebut, ya. Nah, menariknya kita kembali lagi kepada hadis riwayat Abu Daud yang menjadi tema sentral kita mengenai zuhur Al-Mahdi ini. Disebutkan wa yub'atsu ilaihi ba'sun min ahli syami fayukhsafu bihim bil baida'i baina Makkah wal Madinah. Fa idza ra'a an-nasu dzalika atahu abdalus syami wa asaibu ahli al-Iraqi fayubayyi'unahu bainar rukni wal maqam. Ya. Artinya satu pasukan dikirim dari Ahlus Syam, penduduk Syam. Ya, ingat Syam itu suatu wilayah yang mencakup beberapa negeri kalau menurut geopolitik dunia modern sekarang ini. Dia mencakup wilayah Suriah dan ini wilayah terbesar dari wilayah Syam. Dia mencakup negeri Lebanon, dia mencakup negeri Palestina, dan dia mencakup negeri Jordan, ya. Jadi satu pasukan dikirim dari Syam untuk memerangi Al-Mahdi dan orang-orang yang berbaiat pada Al-Mahdi. Tetapi, ya, pasukan ini justru dibenamkan, ditenggelamkan Allah di Al-Baida, suatu gurun pasir baina Makkah wal Madinah, antara Mekah dan Madinah. Fa idza ra'an nasu dzalika, dan ketika manusia melihat peristiwa itu atau mendengar kabar mengenai peristiwa itu, ya, orang-orang yang saleh dari Syam, abdalus Syam, dan orang-orang yang baik, yang terbaik bahkan dari ahlul Iraq, penduduk Irak, berdatangan membaiat Al-Mahdi bainar rukni wal maqam, antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Artinya di Ka'bah, di depan Ka'bah. Nah, ini berarti pembaiatan gelombang berikutnya, pembaiatan gelombang kedua, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, peristiwa pembenaman pasukan, ya, antara Mekah dan Madinah ini termasuk peristiwa yang amat sangat menghebohkan. Kenapa? Karena di satu sisi ini menunjukkan perlindungan Allah kepada Al-Mahdi dan orang-orang yang berbaiat pada Al-Mahdi, padahal orang-orang ini jumlahnya tidak signifikan, tidak sampai 1000, bahkan tidak sampai 500. Mereka bukan orang-orang yang memiliki imunitas, kekebalan, proteksi, karena bukan pejabat, bukan pemimpin formal, bukan panglima perang formal negara tertentu, ya. Mereka orang-orang tidak bersenjata, ya, orang-orang alim, orang-orang soleh, ya. Mereka dilindungi Allah sehingga ketika ada pasukan mau menyerang mereka, Allah tenggelamkan pasukan itu. Nah, itu keistimewaan pertama. Tapi keistimewaan kedua adalah peristiwa pembenaman pasukan itu akan menjadi suatu landmark, ya, satu tanda yang sangat jelas bagi siapapun mukmin yang faham skenario akhir zaman, bahwasanya peristiwa pembenaman itu menjadi tanda kalau Al-Mahdi telah hadir. Dan hadirnya di mana? Di Mekah, di Ka'bah, ya. Maka di antara yang bersegera menyambut, ya, informasi pembenaman pasukan itu yang menandakan Al-Mahdi sudah hadir adalah dari 2 tempat. Disebutkan secara spesifik oleh Nabi di dalam hadis ini, yaitu Abdalus Syam dan As-Saibu Ahlul Iraq. Orang-orang dari Syam dan orang-orang dari Irak.
Mereka segera mendatangi Ka'bah dan segera membaiat Al-Mahdi. Dan jangan lupa, kalau kita pelajari geopolitik dunia hari ini, dua negeri ini, Irak dan Syam ini, sekarang sedang bergolak, ya. Sehingga dugaan kuat mereka yang berdatangan berbondong-bondong mendatangi Ka'bah untuk membaiat Al-Mahdi, ini adalah kumpulan muslimin, mukminin, mujahidin fisabilillah yang sudah berjuang selama ini di medan jihad di Syam dan di Irak, di Suriah dan di Irak khususnya. Dan mereka selama ini sambil berjuang, sambil berperang, ya, melawan mulkan Jabrian setempat, melawan penguasa yang memaksakan kehendak setempat, baik Suriahnya maupun Iraknya, ya kan. Mereka segera, ya, menyambut, merespon peristiwa pembenaman pasukan itu. Karena apa? Karena mereka sendiri sudah lama merindukan agar bentuk peperangan yang mereka lansir selama ini yang sifatnya seperti sporadis, ya, terpencar-pencar dalam kelompok-kelompok kecil, ya, itu menjadi bisa menyatu karena sudah hadirnya Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman. Maka karena itu Nabi secara spesifik menyebutkan Abdalus Syam dan As-Saibu Ahlul Irak berdatangan untuk membaiat Al-Mahdi. Yang berarti, yang bermakna pembaiatan gelombang kedua kaum muslimin terhadap Al-Mahdi sudah merupakan pembaiatan yang mencakup, yang melibatkan, yang memasukkan ke dalamnya umat Islam yang bahkan sudah terlatih, sudah berpengalaman al-jihad fisabilillah. Dengan kata lain, pembaiatan gelombang kedua ini secara otomatis menyebabkan Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman yaitu Al-Mahdi, tiba-tiba memiliki angkatan perang yang sudah berpengalaman. Masya Allah ta'ala. Bukan berarti kaum muslimin yang bukan terlatih tidak ikut serta dalam pembaiatan itu. Mereka juga berdatangan, terutama mereka yang memang sudah menanti-nanti, sudah membaca sinyal-sinyal zaman bahwa ini zaman zuhur Al-Mahdi, zaman hudur Al-Mahdi, zaman akan tampilnya, akan hadirnya Al-Mahdi. Mereka sudah siap-siap dan mereka menanti-nanti tanda yang sangat penting, yaitu pembenaman pasukan, ya, baina Makkah wal Madinah. Nah, saudaraku rahimakumullah, ada lagi riwayat lain yang disampaikan oleh Al-Hakim, yang mana menurut Al-Hakim beliau mengkategorikan riwayat ini sebagai, ya, riwayat yang memenuhi syarat-syarat Bukhari dan Muslim, walaupun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Bersabda Rasulullah SAW, pada bulan Zulqa'dah qabilah-qabilah saling tarik-menarik dan saling berkhianat, maka seorang peziarah haji diculik. Lalu terjadilah kekacauan di Mina, banyak yang terbunuh di sana, dan mengalirlah darah mereka sehingga mengalir di Jumrah Aqabah, ya. Dan sehingga kaburlah salah seorang dari mereka dan mendatangi lokasi antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, maka orang itu dibaiat padahal dia tidak menyukainya, ya. Dikatakan kepadanya, jika kamu menolak untuk dibaiat, kami akan pukul tengkukmu. Itu istilah bahwa kami akan bunuh kamu, ya. Jadi ia dibaiat, Al-Mahdi dibaiat oleh sejumlah orang semisal jumlah ahli Badar, ya. Yardu anhum sakinus samai was sakinul ard, ya. Mereka, orang-orang ini disukai, dicintai oleh penghuni langit dan penghuni bumi, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh manusia diciptakan laksana prajurit berbaris. Mana yang saling kenal dipertemukan, mana yang saling mengingkari dipisahkan. Jadi hadirnya orang-orang yang membaiat Al-Mahdi ini adalah hadirnya sekumpulan ruh-ruh manusia-manusia pilihan, orang-orang alim, orang-orang saleh yang memang sudah memiliki cita-cita yang sama, ingin, ya, membaiat pemimpin di akhir zaman yang akan mengantarkan mereka, mengajak mereka, memimpin mereka keluar minaz zulumati ila nur, dari kegelapan zaman penuh kezaliman menuju cahaya keadilan al-Islam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.